Hai, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 10 MIA 3. Kami akan membahas materi tentang gravitasi. Kami tentunya memiliki peta konsep sebagai pembahasan pokok yang akan dibahas. A. Hukum Newton tentang gravitasi. Pertama, kita akan membahas gaya gravitasi. Tentunya kalian sudah tahu ya pengertian dari gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang dihasilkan oleh bumi dari dua massa yang terpisah pada jarak tertentu. Sehingga gaya gravitasi menyebabkan semua benda di permukaan bumi tertarik menuju bumi. Gaya gravitasi juga disebut gaya berat loh. Contoh dari gaya gravitasi yaitu bola yang dilempar ke atas pasti akan jatuh kembali ke permukaan bumi karena tarikan oleh gaya gravitasi. Nah, pasti teman-teman di rumah pernah berpikir, kalau gaya gravitasi menyebabkan bola yang dilempar kembali ke permukaan bumi, lalu mengapa ya asap bergerak ke atas? Aku bantu jawab ya. Asap merupakan zat dalam bentuk gas yang merupakan hasil pembakaran. Pembakaran terjadi karena api, dan api menyebabkan udara panas. Jadi, ketika terkena panas, udara di sekitar api akan memuai atau membesar, sehingga membuat massa jenis udara menjadi lebih rendah daripada udara di sekitarnya. Akibatnya, udara bergerak ke atas dan ikut membawa padatan-padatan hasil pembakaran ke atas, dan terjadilah asap yang bergerak ke atas. Nah, udah paham kan? Oke, kita kembali ke topik materi. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah ilustrasi tentang gaya gravitasi, di mana R di sini adalah jarak antara massa pertama dan massa kedua yang tertarik ke satu titik oleh gaya gravitasi. Kita ketahui rumus gaya gravitasi sebagai berikut. F sama dengan ketetapan umum gravitasi dikali dengan massa benda dikali dengan massa bumi atau massa planet dibagi dengan jarak antara kedua benda tersebut kuadrat, dengan keterangan F sebagai gaya gravitasi, M sebagai massa benda, M kapital sebagai massa bumi, R sebagai massa bumi dan massa benda, G sebagai tetapan gravitasi umum dengan nilai yang tetap yaitu 6,73 dikali 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat. Yang kedua ada resultan gaya. Apa itu resultan gaya? Resultan sendiri diartikan sebagai jumlahan total. Maka resultan gaya adalah keseluruhan gaya yang bekerja pada sebuah benda dalam sebuah sistem. Resultan gaya termasuk besaran vektor. Hayo, masih ingat nggak ya apa itu besaran vektor? Yap, besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Sehingga resultan gaya sudah jelas ya, ada nilai dan arahnya. Arah dari resultan gaya adalah dari sebuah gaya yang nilainya lebih besar dari gaya yang lainnya. Resultan gaya memiliki arah dan nilai. Kalau arah dipertimbangkan, berarti ada berbagai macam resultan gaya sesuai dengan arahnya dong. Yap, betul sekali. Gaya yang bekerja pada suatu sistem tentunya memiliki arah yang bervariasi. Ada yang searah, berlawanan, tegak lurus, dan seimbang. Masing-masing arah tersebut juga memiliki rumus yang berbeda. Ini dia macam-macam arah dan rumus resultan gaya. Resultan gaya searah terjadi ketika dua gaya atau lebih bekerja pada suatu benda atau sistem yang memiliki arah sama atau segaris. Perhatikan gambar berikut. Nah, kalau arahnya sama seperti ini, maka resultan gayanya tinggal ditambahkan saja. Hal ini karena antara gaya yang satu dan gaya yang lainnya saling menguatkan. Maka kamu bisa menggunakan rumus berikut ini untuk menghitung resultan gaya searah. Resultan sama dengan gaya pertama ditambah gaya kedua ditambah gaya ketiga. Dengan keterangan R sebagai resultan gaya, F sebagai gaya, dan N sebagai banyaknya gaya.
Resultan gaya berlawanan. Resultan gaya ini terjadi ketika ada dua atau lebih gaya yang bekerja pada suatu sistem atau benda dengan arah yang berlawanan. Berbeda halnya dengan resultan gaya searah yang saling menguatkan. Gaya yang arahnya berlawanan akan saling melemahkan. Misalnya ada gaya yang ke arah kanan sebesar F2 dan gaya ke kiri sebesar F1. Maka kamu bisa memberikan notasi positif ke F2 dan negatif ke arah kiri. Kamu bisa lihat rumusnya sebagai berikut. R sama dengan F1 dikurang F2, di mana R sebagai resultan, F1 sebagai gaya yang lebih besar, dan F2 sebagai gaya yang lebih kecil. Resultan gaya tegak lurus. Resultan gaya tegak lurus berlaku ketika dua gaya atau lebih memiliki arah tegak lurus. Maka akan berlaku hukum Pythagoras di sini. Ini adalah contoh ilustrasi dari resultan gaya tegak lurus. Dengan rumus R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Dengan keterangan R sebagai gaya, F sebagai gaya yang bekerja pada benda. Resultan gaya seimbang. Resultan ini terjadi ketika gaya saling berlawanan, tetapi memiliki besaran yang sama. Hal ini menyebabkan nilai resultan gayanya yang sama dengan 0, meskipun resultan gayanya 0, tetapi belum tentu benda tersebut diam loh. Ada dua kemungkinan yang dihasilkan dari kondisi seimbang ini. Pertama, benda akan seimbang statis atau diam. Kedua, benda akan seimbang dinamis atau bergerak dengan kecepatan tetap. Rumusnya adalah sebagai berikut. R sama dengan F1 dikurang F2, di mana R sama dengan 0. Keterangan R sebagai resultan gaya dan F sebagai gaya yang bekerja pada benda. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Nomor 1. Apabila jarak dua benda dijadikan 3 kali jarak semula, maka besarnya gaya gravitasi akan menjadi A 1/9 kali semula, B 1/4 kali semula, C 4 kali semula, D 9 kali semula, dan E 16 kali semula. Mari kita lihat pembahasannya. Di sini diketahui jarak kedua sama dengan 3 dikali jarak pertama. Dan yang ditanya adalah gaya yang kedua. Maka jawabannya sebagai berikut. Kita ketahui rumus dari gaya gravitasi dinyatakan dengan persamaan berikut. F sama dengan G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat. Di sini artinya F berbanding terbalik dengan R. Sehingga ditemukan rumus sebagai berikut. F2 per F1 sama dengan R1 per R2 kuadrat. Jika kita sudah menentukan rumusnya, maka kita tinggal memasukkan angka-angka yang diketahui ke dalam rumus, yaitu R2 sama dengan 3 dikali R1. Di sini kita bisa mencoret R1-nya. Kemudian menjadi F2 dibagi F1 sama dengan 1/3 kuadrat. Di sini kita bagikan kuadratnya di 1 dan 3. Menjadi 1 kuadrat dan 3 kuadrat. 1 kuadrat sama dengan 1 dan 3 kuadrat sama dengan 9. Kita bisa kalikan silang di sini. 9 dikali F2 sama dengan 9 F2 dan 1 dikali F1 sama dengan F1. 9 kita pindah ruaskan ke kanan menjadi F2 sama dengan 1/9 F1. Maka kita sudah mendapatkan nilai dari F2-nya. Jadi besar gaya gravitasi F2 akan menjadi 1/9 kali dari besar gaya gravitasi awal atau F1. Maka jawabannya adalah A. Soal nomor 2,
Andi sedang mendorong meja dengan gaya sebesar 30 Newton. Tapi meja hanya bergerak sedikit. Kemudian Rian datang dan membantu Andi mendorong meja dengan gaya sebesar 40 Newton. Maka berapakah resultan gaya yang dihasilkan dari kedua gaya tersebut? Mari kita lihat pembahasannya. Diketahui F1 sama dengan 30 Newton dan F2 sama dengan 40 Newton. Dan yang ditanya adalah resultan gayanya. Dari hal yang diketahui ini, kita dapat membayangkan sebuah gambar ilustrasi dari soal cerita di atas, di mana pertama dengan gaya pertama didorong oleh Andi sebesar 30 Newton dan dibantu oleh Rian sebesar 40 Newton. Nah, dapat kita lihat di sini, ini adalah resultan gaya searah, sehingga dapat ditemukan rumus sebagai berikut. F1 ditambah F2, F1-nya 30 dan F2-nya 40, jadi 30 ditambah 40 sama dengan 70. Jadi, resultan gaya yang dihasilkan adalah 70 Newton ke arah depan atau mendorong. Selanjutnya, yang ketiga ada kuat medan gravitasi, percepatan gravitasi, dan energi gravitasi. 1. Kuat medan gravitasi, atau sering disebut dengan percepatan gravitasi, adalah gaya gravitasi persatuan massa benda yang dialami oleh benda di suatu titik tertentu. Medan gravitasi adalah tempat di mana gaya dapat terjadi. Kuat medan gravitasi merupakan besaran yang mewakili medan gravitasi. Setiap partikel atau benda yang memiliki massa akan mempunyai medan gravitasi tertentu. Medan gravitasi adalah daerah atau tempat di sekitar partikel atau benda yang masih mendapatkan pengaruh gaya gravitasi dari partikel tersebut. Semakin jauh dari massa sumber, maka semakin lemah kuat medan gravitasi, dan sebaliknya, semakin kuat massa sumber, semakin besar kuat medan gravitasi. Semakin kuat medan gravitasi ditunjukkan dengan semakin rapat garis-garis medan gravitasi. Perhatikan gambar berikut. Garis-garis di sini yang saling bersambungan atau kontinu selalu berarah menuju massa sumber medan gravitasi yang berada di tengah. Rumusnya yaitu sebagai berikut. G sama dengan F per M sama dengan G dikali M per R kuadrat. Dengan keterangan F sebagai gaya gravitasi atau N, G sebagai tetapan umum gravitasi, M sebagai massa benda dalam satuan kilogram, R sebagai jarak benda dengan satuan meter. Yang kedua ada percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi adalah percepatan suatu benda akibat gaya gravitasi. Percepatan akibat gravitasi tidak bergantung pada bentuk, ukuran, sifat, dan massa benda yang ditarik, melainkan dipengaruhi oleh ketinggian benda dari permukaan bumi atau kedalaman benda dari permukaan bumi. Perhatikan jenis-jenis percepatan gravitasi berikut. 1. Percepatan gravitasi di ketinggian tertentu. Rumusnya yaitu percepatan gravitasi di titik A dibagi dengan percepatan gravitasi di titik B sama dengan R ditambah H kuadrat dibagi dengan R kuadrat. Jika nilai H terlalu besar, maka dapat menggunakan rumus berikut. Percepatan gravitasi di titik B sama dengan percepatan gravitasi di titik A dikali 1 dikurang 2 dikali H dibagi R. G absen sama dengan G dikali 1 dikurang 2 dikali H dibagi R. Sebagai keterangan, GA sebagai percepatan gravitasi di titik A, GB sebagai percepatan gravitasi di titik B, G sebagai percepatan gravitasi di permukaan bumi,
dan G absen sebagai percepatan gravitasi di ketinggian atau H di atas permukaan bumi. 2. Percepatan gravitasi di kedalaman tertentu. Perhatikan gambar berikut. Ditemukan rumus GC sama dengan GB dikali 1 dikurang H dibagi R, di mana GC sebagai percepatan gravitasi di titik C dan GB sebagai percepatan gravitasi di titik B. Energi gravitasi. 1. Energi potensial gravitasi, yaitu usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan benda bermasa dari jarak yang jauhnya tak terhingga ke sebuah titik yang jaraknya atau R dari pusat massa sumber gravitasi. Energi potensial gravitasi dimiliki benda karena posisi relatifnya terhadap bumi. Setiap benda yang memiliki energi potensial gravitasi dapat melakukan kerja apabila benda tersebut bergerak menuju permukaan bumi. Di gambar ini, R1 sebagai titik yang jauhnya tak terhingga, ditemukan rumus sebagai berikut. Energi potensial gravitasi sama dengan minus G dikali M per R. EP sebagai energi potensial gravitasi, G sebagai tetapan gravitasi umum, M sebagai massa bumi, M sebagai massa benda, dan R sebagai jarak benda. Selanjutnya, potensial gravitasi, yaitu besarnya usaha yang dilakukan per satuan massa dari sebuah massa uji dari permukaan bumi ke titik yang sangat jauh. Di sekitar suatu massa ada medan yang bersifat vektor yang disebut sebagai medan gravitasi. Selain medan vektor, ternyata terdapat juga medan saklar, yaitu potensial gravitasi. Besar energi potensial gravitasi persatuan massa dari sebuah massa uji kecil yang ditempatkan pada titik itu. 1. Potensial gravitasi di permukaan planet. Potensial gravitasi di permukaan planet sama dengan minus G dikali M dibagi R. 2. Potensial gravitasi di ketinggian H dari permukaan planet. Potensial gravitasi di ketinggian H dari permukaan planet sama dengan minus G dikali M dibagi R ditambah H. Selanjutnya B. Penggunaan hukum gravitasi Newton. 1. Menghitung massa bumi. Perhitungan untuk mengukur massa bumi menggunakan konsep hukum Newton tentang gravitasi yang menyatakan bahwa gaya tertarik antar dua benda sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Massa bumi dapat dihitung dengan menggunakan nilai konstanta gravitasi universal atau umum yang telah diperoleh dari percobaan Cavendish. Massa bumi dinotasikan dengan MB dan jari-jari bumi sebagai RB sama dengan 6,37 dikali 10 pangkat 6 dengan anggapan bahwa bumi adalah bulat sempurna. Berdasarkan pada rumus percepatan gravitasi bumi berikut, G sama dengan G dikali MG dibagi dengan RB kuadrat. Maka massa bumi atau M adalah MB sama dengan G dikali RB kuadrat dibagi G. MB sama dengan 9,8 dikali 6,37 dikali 10 pangkat 6 kuadrat dibagi dengan 6,67 dikali dengan 10 pangkat minus 11. MB sama dengan 5,96 dikali 10 pangkat 24 kg. Dari perhitungan tersebut diperoleh nilai ukur massa bumi 5,96 dikali 10 pangkat 24 atau bisa dibulatkan 6 dikali 10 pangkat 24. 2. Menghitung kecepatan satelit menggunakan hukum gravitasi. Sebelum membahas kecepatan satelit yang mengelilingi bumi,
Ada yang masih ingat nggak tentang gaya sentripetal pada pembelajaran gerak melingkar? Gaya sentripetal inilah yang selalu menahan benda agar tetap berada pada lintasan geraknya dan tidak lepas. Saat sebuah satelit mengitari bumi pada orbit berbentuk sirkular, maka pergerakan satelit mengitari bumi dapat dipandang sebagai gerak melingkar. Ketika satelit berputar mengelilingi bumi, maka gaya gravitasi yang dialami oleh satelit inilah yang berfungsi sebagai gaya sentripetal. Dengan kata lain, saat satelit mengelilingi bumi, maka gaya sentripetal yang dialami oleh satelit akan sama dengan gaya gravitasi yang diberikan oleh bumi. Dengan demikian, berlaku persamaan Fs sama dengan Fg, M dikali V kuadrat dibagi R sama dengan G dikali M dibagi R kuadrat. Maka samaannya menjadi V kuadrat sama dengan G dikali M dibagi R. Karena satelit berada pada ketinggian atau H di atas permukaan bumi, maka jarak satelit ke pusat bumi adalah R sama dengan R ditambah H. Dengan demikian, kecepatan satelit mengitari bumi adalah V kuadrat sama dengan G dikali M dibagi R ditambah H. Maka V kuadrat sama dengan G0 dikali R kuadrat dibagi dengan R ditambah H. Dengan keterangan V sebagai kecepatan satelit mengelilingi bumi, G0 sebagai percepatan gravitasi, R sebagai jari-jari bumi, dan H sebagai ketinggian satelit di atas permukaan bumi. 3. Menghitung kecepatan lepas. Kecepatan lepas adalah kecepatan minimum yang dibutuhkan oleh siapa saja atau objek yang diarahkan untuk mengatasi tarikan gravitasi planet bumi. Dengan kata lain, kecepatan minimum yang diperlukan seseorang untuk keluar dari medan gravitasi disebut dengan kecepatan lepas. Pada dasarnya, kecepatan lepas berarti melarikan diri dari tanah tanpa kemungkinan jatuh kembali. Oleh karena itu, setiap benda atau yang memiliki kecepatan lepas di permukaan bumi dapat benar-benar lepas dari medan gravitasi bumi selain menghindar kerugian akibat atmosfer. Ini adalah rumus dari kecepatan lepas, di mana kecepatan lepas sama dengan akar ketetapan gravitasi umum dikali dengan massa planet dibagi dengan jarak antara kedua planet. Dengan keterangan VL sebagai kecepatan lepas dan G sebagai tetapan gravitasi umum, M sebagai massa planet atau bulan, dan R sebagai jari-jari planet atau bulan. Kita masuk ke contoh soal. Berapakah kelajuan satelit di ketinggian 1000 km yang mengorbit suatu planet yang bermassa 6 dikali 10 pangkat 25 kg dan berdiameter 10.000 km dengan ketetapan gravitasi umum sama dengan 6 dikali 67 dikali dengan 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram meter kuadrat. Berikut adalah pembahasannya. Diketahui H atau ketinggian sama dengan 1000 km, atau jika kita ubah ke meter sama dengan 1 juta meter, dan jika disederhanakan menjadi 10 pangkat 6 meter. Massa dari suatu planet yaitu 6 dikali 10 pangkat 25 kg yang berdiameter 10.000 km. R sama dengan 5.000 km, sama dengan jika diubah ke meter menjadi 5 juta meter, dan jika disederhanakan menjadi 5 dikali 10 pangkat 6 meter. Ketetapan gravitasi umumnya yaitu 6,67 dikali 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Yang ditanya adalah kelajuan dari satelit.
Kita tadi sudah mempelajari tentang kecepatan satelit dengan rumus sebagai berikut. V kuadrat sama dengan G dikali M dibagi R ditambah H. Maka kita tinggal memasukkan angka-angka ke dalam rumus ini. Nah, di sini kita dapat sederhanakan yang bagian yang di sini. Menjadi 5 dikali 10 pangkat 6 ditambah 1 dikali 10 pangkat 6. Kita pisahkan 5 dan 1-nya menjadi 5 ditambah 1. 5 ditambah 1 sama dengan 6, menjadi 6 dikali 10 pangkat 6. Jika kita sudah sederhanakan, maka kita lanjut ke langkah selanjutnya. Di sini kita bisa coret 6-nya. Kemudian kita operasikan bagian perpangkatannya. Di sifat-sifat eksponensial, jika basisnya sudah sama dan dikali, maka cara pengoperasiannya yaitu pangkatnya kita jumlahkan. Minus 11 ditambah dengan 25 sama dengan 14. Jadi 10 pangkat 14 dibagi dengan 10 pangkat 6. Kalau dibagi itu menjadi pangkatnya kita kurang. 14 dikurang 6 sama dengan 8. Menjadi 10 pangkat 8. Nah, kenapa di sini ada akar? Karena tadi kan ada kuadrat di sini. Kalau kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, maka pangkatnya akan berubah menjadi akar. Akar dari 6,67 dikali dengan 10 pangkat 8 menjadi 2,58 dikali dengan 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi, kelajuan dari satelit tersebut dalam mengitari suatu planet ialah 2,58 dikali dengan 10 pangkat 8 meter per sekon. Hukum Kepler. Hukum 1 Kepler. Berdasarkan hukum 1 Kepler, setiap planet bergerak mengitari matahari dengan lintasan berbentuk elips. Matahari berada pada salah satu titik fokusnya. Di gambar berikut ini, ada titik yang dinamakan aphelion yang disebut jarak terjauh yang dicapai planet selama mengelilingi matahari, dan perihelion yang disebut sebagai jarak terdekat dari matahari. Yang kedua, ada hukum 2 Kepler. Berdasarkan hukum 2 Kepler, selama planet bergerak mengelilingi matahari, garis hubung antara planet dan matahari dalam waktu yang sama melingkupi luasan daerah yang sama pula. Jika waktu yang diperlukan untuk melintasi dari titik A ke titik B sama dengan waktu yang dibutuhkan dari titik C ke titik D, maka luas daerah AOB sama dengan luas daerah COD. Jika waktu yang dibutuhkan planet melintas dari titik A ke B 1 bulan dan waktu melintas dari C ke D juga 1 bulan, maka daerah luas 1 akan sama dengan daerah luas 2. Hukum 3 Kepler. Berdasarkan hukum 3 Kepler, selama planet bergerak mengelilingi matahari, perbandingan dari kuadrat periode planet dan pangkat 3 dari jarak rata-rata planet ke matahari merupakan bilangan konstan. Ini adalah rumus dari hukum 3 Kepler. T2 dibagi dengan T1 kuadrat sama dengan R2 dibagi dengan R1 pangkat 3. Di mana R pangkat 2 sebanding dengan R pangkat 3, maka T2 sama dengan R2 dibagi R1 pangkat 3 per 2 dikali T1. Dengan T1 sama dengan periode planet 1, T2 sebagai periode planet 3, R1 sebagai jarak rata-rata dari planet 1 ke matahari,
dan R2 sebagai jarak rata-rata dari planet 2 ke matahari. Contoh soal. Jarak planet A dan planet B ke matahari memiliki perbandingan 1:4. Jika skala revolusi planet B adalah 704 hari, maka skala revolusi planet A adalah A 22 hari, B 44 hari, C 88 hari, D 176 hari, dan E 352 hari. Diketahui jarak planet A atau RA dibanding dengan jarak planet B atau RB sama dengan 1:4. Dan TB atau skala revolusi planet B adalah 704 hari. Dan yang ditanya adalah revolusi dari planet A atau TA. Penyelesaian, tadi sudah kita bahas tentang hukum Kepler 1, 2, dan 3. Menurut soal di atas, ini adalah contoh soal mengenai hukum 3 Kepler. Dengan rumus TA dibagi TB kuadrat sama dengan RA dibagi RB pangkat 3. 1 pangkat 3 dibagi dengan 4 pangkat 3 menjadi 1/64. Dan ini menjadi TA kuadrat dibagi dengan 704 kuadrat. Ini bisa langsung kita kali silang. Menjadi 64 TA kuadrat sama dengan 704 kuadrat, hasilnya adalah 495.616. 64-nya pindah ke ruas kanan menjadi dibagi. Persamaannya menjadi TA kuadrat sama dengan 495.616 dibagi dengan 64. Maka hasilnya 7.744. Kuadratnya pindah ruas maka menjadi akar. Akar dari 7.744 adalah 88. Jadi skala revolusi dari planet A adalah 88 hari atau C. Setelah kelompok kami membahas tentang gaya gravitasi, kami menemukan beberapa manfaat dari gaya gravitasi, yaitu 1. Menjaga kestabilan kehidupan di bumi. Dengan adanya gaya gravitasi akan tercipta kestabilan dari planet bumi, dan juga kestabilan akan segala hal yang hidup maupun tak hidup yang ada di bumi. Proses rotasi bumi juga menggunakan prinsip gaya gravitasi, di mana bumi tetap berputar pada porosnya. Bisa dibayangkan ya, apabila bumi tidak memiliki gaya gravitasi dan tidak mampu berada pada porosnya, akan terjadi kekacauan dan mungkin akan memusnahkan seluruh kehidupan yang ada di bumi. Sebagai sumber pengembang ilmu pengetahuan, saat ini ilmu pengetahuan yang berkembang di masyarakat sedang mengembangkan juga tentang gaya yang dapat melawan gravitasi. Selain itu, dengan adanya gaya gravitasi, bukan tidak mungkin nantinya akan tercipta berbagai macam inovasi yang sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Hingga saat ini, sudah banyak prinsip serta konsep dari inovasi yang memanfaatkan gaya gravitasi bumi. Selanjutnya, membuat segala benda yang ada di bumi berada pada tempatnya. Manfaat gaya gravitasi bumi ini maka membuat benda yang ada di bumi tidak melayang dan menjadi lebih mudah untuk menjaga letaknya. Bisa dibayangkan ketika gaya gravitasi bumi hilang, segala perabotan dan benda akan melayang-layang tidak jelas dan tidak akan ada manfaatnya sama sekali. 4. Membuat segala gaya memiliki berat. Dengan adanya gaya gravitasi, maka setiap benda yang berada di bumi memiliki beratnya sendiri. Berbeda dengan kita berada pada angkasa luar yang tidak memiliki gravitasi, maka semua benda akan melayang dan tidak memiliki berat. Sebagai olahraga dan juga hiburan,
Beberapa olahraga memanfaatkan gaya tarik bumi atau gravitasi bumi dalam pelaksanaannya. Biasanya olahraga ini adalah jenis olahraga yang menantang adrenalin, seperti terjun payung, para layang, dan loncat indah. Menjaga agar bulan berada pada orbitnya. Sebagai prinsip dasar dalam ilmu penerbangan. Ilmu penerbangan dan semua perangkat penerbangan dibuat dengan cara menghitung gaya gravitasi dengan gaya yang harus dihasilkan agar pesawat dapat melayang. Dengan bantuan gaya gravitasi pula lah pesawat dan benda terbang lainnya dapat terbang. Yang terakhir sebagai sumber energi. Aliran dari sungai yang dimanfaatkan dengan pembangkit listrik tenaga air juga pada dasarnya memanfaatkan gaya gravitasi bumi dalam menggerakkan kincir air. Selain itu, air yang mengalir juga dikarenakan adanya gaya gravitasi bumi. Apabila tidak ada gaya gravitasi bumi, air akan diam dan melayang, dan tidak akan menimbulkan manfaat. Untuk membangkitkan semangat kita, kami ada quotes untuk teman-teman di rumah. Janganlah bermain sama nasib kamu sendiri. Lakukan totalitas, bahkan ketika itu adalah hal pertama yang akan kamu lakukan. Najwa Shihab. Semoga materi yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat. Stay productive and stay healthy. Bye-bye.